Abang, Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam, brotherku. Kak Arona nih sebagai penyanyi ini siapa Kak? Kak Frida. Kak Frida, ya. Mungkin saya langsung dulu deh ke Kak Arona nih yang juga Kak Arona yang penyanyi juga ya. Siap. Kan lagi banyak nih Kak Arona nih penyanyi-penyanyi digugat nih karena dia bawain lagu orang tanpa izin sang penciptanya kayak Vidi Aldiano, terus Lesti Kejora ya. Ini kita sebut dua nama besar aja nih di selain penyanyi lain. Nah gimana Kak sebagai penyanyi melihat fenomena ini seperti apa? Penyanyi digugat nih gitu. Kalau saya pribadi sebagai penyanyi sebetulnya agak merasa kayak ternyata sekarang apa-apa digugat gitu kan. Karena waktu aku pengalaman nyanyi waktu dulu itu tuh nggak ada yang seperti ini gitu. Mungkin karena sekarang udah banyaknya media sosial gitu, adanya YouTube gitu, mungkin udah banyak hasil ekonomis yang didapat, yang diraih dari situ. Artinya mungkin dari pencipta lagu itu sendiri jadi tidak dapat sesuatu gitu dari penyanyi yang mereka membawakan lagunya si pencipta lagu. Karena waktu zaman aku nyanyi itu kan cuman hanya dinyanyikan di beberapa off air aja gitu, enggak yang di videoin terus langsung diupload ke YouTube atau di cover. Itu sebetulnya mungkin kalau hanya off air saja terus ada yang mengupload, itu bukan akun pribadi, itu mungkin nggak akan, si pencipta lagu juga mungkin tidak akan mengklaim ya. Tapi ketika kita sendiri mengcover, ya wajar sih. Aku sebagai penyanyi tidak menyalahkan pencipta lagu juga gitu ya. Sah-sah aja, mereka kan punya hak di situ gitu. Karena waktu zaman aku jadi penyanyi juga, aku banyak tuh menyanyikan lagu-lagu pencipta lain, dan itu royaltinya itu akan masuk ketika RBT gitu. Zaman dulu itu bukan cover, kita tuh merecycle. Nah itu kita izin datang ke penciptanya, terus kita buat aransemen baru, terus kita upload di YouTube. Nah itu ada secara resmi gitu kan. Tapi sekarang ini memang banyak yang sembarangan main cover terus nggak izin tanpa pencipta gitu. Oke. Berarti beda zaman dulu dengan sekarang tuh membawakan lagu tuh gimana Kak? Tapi kan kayak sekarang ini loh yang udah kayak Yoni Dores menggugat Lesti, padahal gugatannya dia ngegugat sejak Lesti 2017 gitu, dan digugatnya ini 2025 gitu. Apa alasannya menurut kamu Kak? Apakah memang ingin mencari keuntungan juga, karena dia tahu seorang Lesti kan kalau buat lagu kan pasti booming ya gitu. Punya nama besar lah ya. Betul. Ya memang seharusnya kita sebagai artis atau penyanyi yang punya nama besar itu memang kita harus sowan gitu ya, harus izin kepada pencipta gitu loh. Dan ya apalagi kan udah menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu ya, wajar lah, maksudnya pasti si pencipta juga mau lah mendapatkan sesuatu gitu, apalagi dengan nama Lesti Kejora gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu kan. Sedangkan ya kita tahu sendiri Lesti Kejora sekali nyanyi harganya kan fantastis gitu ya. Jadi wajar aja gitu kalau pencipta lagu yang kayak Bang Yoni Dores itu menggugat gitu sekarang untuk saat ini. Kenapa nggak dari dulu? Mungkin kalau dari dulu nilai ekonomisnya nggak terlalu sekarang seperti sekarang ini gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya sebatas kayak RBT gitu, dari recycle ya kan. Nah sekarang ini kan eranya udah beda nih. Sekarang orang mencari uang itu kan dari YouTube ya kan. Kalau dulu ya hanya sebatas RBT atau recycle, izin ya sebelum dia mengaransemen atau menyanyikan lagu. Tapi sekarang udah dunianya udah beda nih gitu loh. Tapi bagus, nggak apa-apa. Ini bisa menjadi satu edukasi buat para artis, buat para penyanyi, juga buat para pencipta lagu, ya kan? Ini jadi masukan buat mereka gitu loh. Karena apa? Di dalam undang-undang hak cipta kan jelas sebetulnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak ekonomis, ya kan? Dari pencipta ketika produknya atau karyanya dibawakan oleh orang lain atau oleh artis gitu loh. Jadi ini bisa menjadi terobosan baru, ya kan? Namun ini juga bisa menjadi pelajaran agar kedepannya para artis juga berhati-hati. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan artis begitu aja. Ini kan dunianya memang berbeda. Kalau tidak ada masalah, artinya tidak belajar dari masalah. Ini kan masalah jadi besar nih. Kemudian selesai, artinya nanti kita baik penyanyi maupun pencipta lagu bisa belajar dari masalah yang terjadi ini gitu loh. Jadi next time mungkin ya bukan hanya recycle aja untuk izin kepada pencipta, tetapi
membawakan lagu karyanya pencipta lagu yang memang dia sudah, apalagi dia sudah punya nama besar, ya kita harus seperti Neng Aruna tadi sampaikan, kita harus pamit swan gitu ya, harus kulo gimana lah kita mau nyanyiin gitu kan, gimana. Masalah uang, aku pikir kalau uang itu kan bisa dibicarakan lah ya kan, tetapi bagaimana pamit atau izin. Nah begitupun dengan contoh tadi masalah yang dihadapi oleh Lesti yang digugat gitu, yang dilaporkan ya kan. Ini juga kalau menurut aku ya aku kurang setuju juga ya kalau main laporin polisi atau apa. Coba dibicarakan secara baik-baik gitu loh. Toh karyanya Bang Yoni Dores. Dia diuntungkan dengan lagunya dibawakan oleh Lesti. Artinya karyanya dia semakin dikenal oleh masyarakat luas, ya kan? Dan dia juga harus, ya mohon maaf ya, artinya di sini ada simbiosis mutualis, baik diuntungkan bagi penyanyi maupun bagi pencipta lagu. Ya semuanya diuntungkan kalau menurut aku gitu loh. Tapi ya balik lagi, kalau memang sekarang ini sudah diatur ulang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan pasal 9 hak ekonomis, ya monggo lah dibicarakan aja baik-baik, ya kan, ngobrol gimana enaknya gitu loh. Toh kalau semua happy kan enak gitu loh. Semua bahagia, Lesti bahagia, Yoni Dores pencipta lagu juga bahagia, kan enak gitu. Mencari solusi ya? Mencari solusi yang terbaik, win-win solution gitu. Kak, tapi dari kakak sendiri sebagai seorang penyanyi gitu, ketika ada panggilan manggung lagi gitu misalkan gitu, terus ada penonton yang minta lagu orang lain, gimana nih Kak? Takut, asli jujur. Itu kemarin kita bahas. Jadi sekarang kita sebagai penyanyi malah jadi khawatir gitu untuk membawakan lagu-lagu yang memang sudah banyak beredar di mana-mana, yang lagu-lagu yang viral gitu. Justru kita jadi merasa kayak ada ketakutan gitu. Jadi sekarang takut ketika kita membawakan lagu itu terus diupload sama orang, terus disangkanya ya kita nggak izin gitu loh. Itu sih aku ngerasa kayak lebih ketakut kalau sekarang, lebih hati-hati aja. Tapi Bang, dari kacamata hukum sendiri, ketika tuduhan ini tidak benar gitu ya, apakah bisa seorang Lesti Kejora untuk melaporkan balik? Oh pasti, karena Lesti sendiri sebagai penyanyi dia punya hak hukum ya. Ketika nama besarnya tercederai ya hanya karena persoalan ini, udah pasti dia bisa membuat laporan balik terhadap Yoni Dores ya, bahwa dalam dugaan tindak pidana misalkan fitnah atau pencemaran nama baik gitu. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa ini kan payung hukumnya kan sudah jelas di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau karya seorang pencipta lagu gitu loh. Nah, kalau memang pencipta lagu itu juga ya mengizinkan tentang karyanya dibawakan oleh seorang penyanyi, dan juga itu sangat diuntungkan juga dengan lagunya dia dibawakan oleh seorang Lesti. Kalau menurut aku ini diuntungkan gitu loh. Lesti ini udah punya nama besar. Saya yakin kalau Lesti belum punya nama besar, mungkin dia tidak akan komplain terhadap Lesti ini. Ya ini juga jangan juga seperti itu gitu loh. Menurut aku di sini ada faktor kedua belah pihak diuntungkan. Lesti diuntungkan untuk making money, hak eksklusifnya ya pencipta lagu juga. Kalau memang Lesti sudah punya penghasilan besar, ya apa sih, berbagi sedekah gitu loh. Apa sih sedekah lah kepada pencipta lagu. Kan tidak semua pencipta lagu itu, mohon maaf ya, secara ekonomi tajir gitu loh. Ada pencipta lagu merangkap dia sebagai penyanyi juga dia tajir gitu loh. Ada yang memang murni kayak papinya, dia pencipta lagu aja, dia nggak nyanyi gitu loh. Tapi ya itulah, kita lihat apa secara ekonomi ya biasa-biasa saja gitu loh. Kadang ada yang susah. Nah saya yakin sekelas Lesti, kalau melihat pencipta lagu itu juga tidak mampu secara ekonomi, nggak mungkin Lesti, kalau dia tahu Lesti sampai cuek membiarkan. Saya yakin itu. Makanya sesuatu itu pasti kalau dibicarakan dengan baik-baik, itu semua insya Allah hasilnya baik. Pasti saya yakin Yoni Dores pasti akan support Lesti kalau memang tidak terjadi miskomunikasi, ya kan? Kalau ini kan pasti terjadi miskomunikasi, ada mungkin pihak ketiga yang ngomporin, apalagi kasusnya ini kan udah lama ya, 2017 atau berapa lah gitu, sudah lama sekali gitu loh. Pasti ada faktor ketiga, orang ketiga atau faktor X yang membuat akhirnya Yoni Dores melaporkan Lesti. Saya yakin pasti hatinya Bang Yoni Dores jika bicara dari hati ke hati tidak seperti itu. Begitupun dengan Lesti. Saya yakin dua orang ini orang baik lah, hanya karena faktor X sehingga mereka akhirnya terjadi seperti ini. Tapi nggak apa-apa,
Kalau nggak terjadi seperti ini, kita tidak belajar dari masalah kan. Ada masalah, kita bisa belajar dari masalah tersebut. Sehingga kedepannya bisa saling menghargai baik penyanyi maupun pencipta lagu. Dan saya yakin Lesti bukan tipe orang yang tidak tahu diri. Ketika dia memang tahu dan dia paham, kita edukasi, berikan penjelasan, saya yakin pasti Lesti memberikan haknya pencipta lagu. Kak Rona lagi dong. Siap. Apa? Kalau ada misalkan ada lagu yang emang kurang terkenal gitu, tapi ada tiba-tiba orang yang membawakannya, tiba-tiba terkenal lah, itu salah gak? Enggak dong. Enggak ya? Justru waktu Tapi tanpa izin bawainnya. Oh ya, waktu zaman dulu itu justru kita tuh cari pembajak loh. Oh, untuk menaikkan Mengeksplor lagunya. mengeksplor lagu kita untuk memasarkan lagu itu, karena kalau tanpa itu kita nggak bisa lagu kita lagu siapa sih gitu, bukan lagu siapa gitu, nggak dikenal orang. Justru dengan pembajak itulah justru lagu kita menjadi booming gitu. Kita malah bersyukur dan harus berterima kasih kepada si pembajak itu gitu kan. Coba kan. Itu salah satu Jadi gitu, kalau contoh lah, gitu. salah satu strategi marketingnya dibawakan oleh artis terkenal, itu harus makasih loh. Yoni Doris harus makasih sama Lesti. Iya. Kalau kita bicara dari hati ke hati nih, ya kita bicara fakta. Yang tadi sampai dia bilang, dia waktu jadi penyanyi bagaimana loh, dia punya single lagu sampai yang terkenal loh. Kau tuduh aku selingkuh. Dia sampai cari yang tukang bajak. Iya, maksudnya kita udah promo ke radio, ke TV, tapi kan kita tahu sendiri lah ya politiknya seperti apa gitu. Tapi ketika kita minta tolong, minta bantu kerjasama dengan pembajak, ya itu kan langsung boom gitu loh. Berarti kan harusnya kita bersyukur lah gitu. Itu kan yang dibilang Bang DJ tadi, jadi ada simbiosis mutualis gitu, saling menguntungkan. Nah, untuk Bang Yoni juga, orang kan jadi tahu dulu waktu belum dibawain sama Lesti itu kan lagunya hanya biasa aja dan dikenal sebagai dangdut yang orang males bawain. Tapi ketika sama Lesti kan jadi Luar satu biasa. nilai yang elegan gitu, jadi mewah gitu, bukan jadi dangdut itu persepsinya beda ketika dibawain Lesti gitu. Aku pribadi aja, jujur, aku ngiblat ke Lesti loh. Aku nyanyi tuh dengerin Lesti nyanyi gitu, karena ketika dibawain sama Lesti tuh enak gitu. Tapi kalau dibawain sama penyanyi aslinya justru nggak enak. Jadi harusnya ya inilah saling menguntungkan itu tadi. Nah, bagaimana Kalau aku punya karya, aku pengen dibawain sama Lesti. Bila perlu saya yang bayar Lesti. Saya yang bayar Lesti nih. Aku udah punya lagu nih. Nah, Lesti. bagaimana dengan penyanyi yang menyanyikan lagu orang tapi atas perintah dari yang punya acara gitu? Ya itu juga digugat tuh. Kayak Lesti bawain lagu di stasiun TV misalkan gitu. Nah, dia ikut digugat karena bawain lagu itu. Padahal kan Lesti sendiri bawain lagu itu karena permintaan dari penyelenggara ya. Itu gimana tuh? Apakah salah alamat atau bagaimana tuh, Bang? Oke, gini. Kalau kita bicara undang-undang di dalam pasal 9 itu, ya kan, memang kalau ada sesuatu yang itu menguntungkan ya bagi penyanyi, ya kan, bagi yang bawain, ya kan, maka itu memang harus masuk kepada pencipta lagu. Tapi balik lagi dalam konteks ini kan sebetulnya penyanyi membawakan lagu itu atas permintaan tuan rumah kan, sohibul hajat, ya kan, yang nggak bisa juga langsung mensomasi Lesti gitu loh. Ini atas permintaan sohibul hajat, sohibul bait gitu loh. Jadi yang tuan rumah gitu loh. Ya itu mungkin bisa dibicarakan aja dengan tuan rumahnya. Ya menurut aku bisa dibicarakan baik-baik lah. Nggak bisa dia juga langsung serta-merta melakukan somasi terhadap Lesti. Sekali lagi, lagu yang dibawakan oleh Lesti, kita jujur ya dalam posisi kita, misalkan saya sendiri, kalau saya seandainya pencipta lagu, saya mengucapkan terima kasih pada Lesti. Lagunya udah dibawakan gitu loh. Semua orang udah tahu, dari Sabang sampai Merauke tahu Lesti gitu loh. Bahkan yang tadi aku bilang, kalau kita mundur ke belakang, dia lagunya pengen terkenal, Kau Tuduh Aku Selingkuh, dia cari yang membajak, bos. Yang membajak dibayar gitu. Jadi kita bayar gitu loh supaya lagu kita dibawain sama orang. Makanya viral dia di Malaysia kan. Gitu. Di semua tempat karaoke ada lagunya dia. Artinya itu siapa? Karena yang tadi dibajak sama orang gitu loh. Strategi marketing kan gitu loh. Jadi justru sekarang kalau menurut aku, udahlah, terkait masalah ini kita sama-sama para pihak, baik penyanyi maupun pencipta lagu, duduk bareng saja, cari yang terbaik. Toh yang penting adalah bagaimana mereka semua bisa berkarya. Cuman satunya adalah penyanyi, satunya adalah pencipta. Nggak usah lah, sesuatu yang simple bisa diselesaikan secara baik-baik. Yang penting semua bermanfaat lah lagunya, karyanya. Kalau saya pribadi sih takutnya ini menjadi bumerang. Karena apa? Ketika sudah ada apa maksudnya terjadi seperti ini, takutnya nanti penyanyi-penyanyi inilah yang mengajak orang-orang
untuk tidak membawakan lagu itu, akhirnya ke lagu itu jadi nggak laku. Gitu. Kan repot kalau kayak Kan gitu. repot, dan orang jadi takut dan males nggak mau membawakan lagu itu gitu. Jadi kita juga sebagai penyanyi jadi takut gue Males, digugat gitu kan. takut Takut ini, digugat, gitu gitu loh gitu. Jadi Iya. ya fleksibel aja sih. Makanya gitu kan. saya suka dengan statementnya Charlie. Iya, Oh, iya. Wah itu keren, itu Iya, keren, itu betul. keren banget. Beliau kan penyanyi dan pencipta lagu, ya kan. Ya mungkin buat orang-orang lain ya silakan aja lah. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, kalau memang lu menyanyikan lagu orang, ada hak ekonomisnya silakan berbagi. Tapi buat Charlie dengan berstatement, lagu saya sampai mati pun dibawakan sama semua orang, sama siapapun, saya akan ikhlas. Wah itu top banget, luar biasa itu. Esensinya dapat Gratis. karena apa? Ya kan sebaik-baik manusia itu kan manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Ketika ilmunya, karyanya dibawain oleh orang lain, itu pahala jariah lo mengalir buat pencipta gitu. Nah, kemarin Jadi kan nggak usah khawatir lah. salah satu contoh lagunya Charlie yang dulu banyak nggak dikenal akhirnya jadi dikenal, yang lagu Putri Iklan itu kan sama Iya. Fajar Idol kan. Tuh, kan. Dibawakan oleh Fajar Idol, akhirnya kan nge-boom. Yang tadinya orang nggak tahu, mungkin anak-anak Gen Z ini yang nggak tahu lagunya, ini kan lagu zaman dulu nih. Terus ketika sekarang dibawain sama Fajar dengan versinya Fajar punya, orang kan lah ini mah lagunya Charlie gitu. Nah, sedangkan anak-anak Gen Z taunya ya itu lagunya Fajar, Kan. gitu loh. Kan. Itu salah satu ya simbiosis Simbiosis tadi, mutualis gitu. kayak lagu yang Armada Iya. dibawain oleh Wali, Sabrina Wali. Ya kan? Iya. Sorry ya, Wali ya. Keren banget coba di arrangement. Aduh, jadi orang tahu lagi itu Betul. karyanya Dan mereka Wali. berterima kasih loh. Terima kasih loh Charlie, Wali sendiri. Wali gitu. Terima kasih. Berarti terakhir deh, mungkin gak sih dari seorang penggugat kayak Yoni Dos ini emang mengincar royalti Ya udah pasti. komersilnya gitu gak? Udah pasti. Pasti banget. Udah pasti ya, semua manusia kan pasti butuh uang ya. Tapi ya carilah kalau menurut saya uang yang memang ya eleganlah caranya gitu kan. Jangan terlalu kasar. Duduk baik-baik aja dengan Lesti. Saya yakin Lesti orang yang baik, Lesti orang yang bijak. Lesti bukan orang yang tipe tidak tahu balas budi. Tapi dibicarakan dengan baik-baik sehingga komunikasinya tidak melebar kemana-mana gitu loh. Jadi komunikasi baik aja. Saya yakin Lesti pasti mengerti. Bang, sebagai pakar hukum, undang-undang hak cipta itu perlu direvisi atau gimana nih Bang? Kayaknya lagi kacut dari ricu gini Bang. Banyak yang berjuangkan beda-beda. Ahmad Dhani memperjuangkan ini, pihak penyanyi memperjuangkan ini. Gimana tuh Bang? Harus dirubah apa gimana? Iya, karena hukum itu kan sebetulnya kan progresif ya, dinamis. Oke. Jadi zaman dari tahun ke tahun ini kan pasti berubah. Oke, kalau dulu tuh tidak ada media sosial, misalkan YouTube tuh dulu belum menghasilkan uang, apalagi TikTok ya kan, terus Instagram, IG. Nah sekarang ini kan zamannya sudah zaman 2025, tentunya making money ya kan, hak eksklusif dari pencipta lagu atau hak ekonomis itu kan tidak hanya dari RBT ya kan atau recycle, tetapi juga ketika lagunya dibawakan oleh orang kemudian orangnya mengupload di YouTube itu jadi uang kan. Ya saya sih meminta juga kepada DPR sebagai orang yang memang lembaga yang membuat undang-undang, ya kalau bisa di upgrade lah ya, artinya diperbaiki lah, di amandemen lah, supaya apa, hak-hak pencipta dan hak-hak penyanyi jelas. Kemudian juga kalau ada yang meminta sebagai sohibul bait tadi, masukin juga tuh ada permintaan dari pihak ketiga. Jadi kan clear. Kalau memang ada permintaan dari pihak ketiga, mungkin di dalam undang-undangnya pasal sekian dirubah, itu adalah tanggung jawabnya pihak ketiga yang meminta untuk membawakan lagu tersebut kepada penyanyi. Itu aja sih. Jadi top banget, bagus banget kalau seandainya persoalan ini dibawa ke DPR untuk dilakukan amandemen atau perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Disempurnakan lah sesuai zaman.